Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Welcome dulu kami kelompok 9 dari mata kuliah etika profesi. Eh, Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada yang Nicholas Alexander, kemudian ada saya sendiri, Radana Rehan Suryo, dan kemudian ada Muhammad Fadlan Al-Ghifari. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai etika berprofesi dalam lingkungan kerja. Uh, Pertama kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari presentasi ini. Pendahuluan untuk latar belakang etika di tempat kerja ini menjadi isu penting dalam dunia profesional karena berkaitan langsung dengan produktivitas, keharmonisan, dan keberlanjutan organisasi. Dan banyak kasus konflik keputusan yang tidak etis dan penyalahgunaan wewenang dapat mempengaruhi hubungan antara pegawai, reputasi organisasi, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. eh, Perumusan masalah yang pertama ada bagaimana penerapan prinsip ber, beretika dalam lingkungan kerja. Dua, apa dampak keputusan yang tidak etis terhadap hubungan antara pegawai dan organisasi. Tiga, apa saja rantang yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan etis di tempat kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika di tempat kerja. Dua, mengidentifikasi dampak keputusan etis terhadap hubungan kerja dan serta organisasi. Dan terakhir, untuk memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan etis. Oke, selanjutnya adalah topik kedua, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam tanpa perlu penelitian lebih dalam. Maksudnya itu adalah berdasarkan data yang numerik seperti kata-kata, dokumen, atau observasi. Dan alasannya kita menggunakan metode ini adalah 3 poin yang kita sebutkan, yaitu metode ini dapat berfokus pada pemahaman mendalam konsep etika di tempat kerja, kemudian mencakup juga aspek etika ini mencakup aspek normatif yang tidak dapat diukur dengan pantas saja. Dan yang alasan terakhir adalah kami ingin mengeksplorasi nilai, prinsip, dan standar perilaku dalam interaksi profesional. Apa sih manfaat dari metode deskriptif kualitatif ini? Jadi manfaatnya itu ada banyak sebenarnya, cuman kami hanya menyebutkan satu saja, yaitu memberikan gambaran rinci mengenai fenomena ini berdasarkan data yang terpercaya. Kemudian ada memungkinkan interpretasi yang luas terhadap data, khususnya dalam memahami pelanggaran etika, dan kemudian ada mempermudah analisis hukum, studi khusus, dan peraturan terkait. Yang terakhir adalah metode ini bisa merumuskan solusi strategis untuk meminimalisir pelanggaran etika di masa depan yang akan datang. Teknik pengumpulan dan pengolahan data ini kami menggunakan 3, yaitu studi pustaka, kemudian ada analisis dokumen, dan studi kasus. Nah, studi pustaka ini itu memiliki manfaat, yaitu memperoleh referensi teori dari buku, ini untuk eh, bahan studi kami saja, dan kemudian ada analisis dokumen, itu untuk menganalisa dokumennya. Jadi menyediakan informasi legal yang relevan seperti kewajiban perusahaan dan sanksi hukum atas pelanggaran etika. Kemudian studi kasus ini menunjukkan pola pelanggaran dan respon terhadap pelanggaran untuk dijadikan bahan evaluasi. Boleh next? Kemudian ada bab selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada bab ini kami merincikan undang-undang dasar yang membatasi hukum untuk studi kasus yang akan kita bahas. Jadi di antaranya ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ini mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha di Indonesia yang berfokus pada hak pekerja, termasuk upah, perlindungan dari diskriminasi, dan ketenangan dalam bekerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Boleh selanjutnya?
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ini mengenai besar modal yang memiliki tujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang tetap. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ini tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini dasar hukum yang menangani penyalahgunaan informasi di dunia maya, termasuk penggunaan data yang merugikan pihak lain atau bisa merugikan pihak lain. Oke, jadi di sini ada contoh kasus dari pelanggaran etika, yaitu kasus Enron. Nah, apa itu kasus Enron? Jadi kasus Enron itu adalah perusahaan energi berbasis di Houston, Texas yang tumbuh pesat pada tahun 1990-an dan juga dikenal sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Nah, kasus skandal ini berasal dari Enron sendiri yang dimana dia terlibat dalam praktik akuntansi curang untuk menyembunyikan utang dan memperbesar laporan keuangannya. Nah, jadi di sini ada beberapa pelanggarannya yaitu pertama memanipulasi laporan keuangan, kemudian yang kedua mencatat pendapatan dari proyek yang belum berjalan, ketiga menyembunyikan utang, keempat menipu investor, dan kelima yaitu berkolusi dengan auditor. Next. Oke, nah ini penyebab skandalnya itu adalah karena setelah diselidiki oleh media dan analis keuangan, itu mencurigai ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan dan juga terdapat pengungkapan praktik akuntansi curang seperti penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan utangnya. Nah, dampak akhirnya adalah Enron mengalami masa kejatuhannya. Jadi harga sahamnya turun dari $90 menjadi kurang dari $1. Kemudian ada kerugian besar. Ketiga ada keruntuhan Arthur Andersen dan juga yang terakhir ada Jeffrey Skilling turun sebagai CEO dan dipenjara atas pelanggaran hukumannya. Next. Nah, di sini pelanggaran etika dari kasus Enron ada beberapa. Jadi yang pertama ada kejujuran dan transparansi, kemudian ada tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, dan yang selanjutnya ada kerjasama dengan regulasi. Jadi dari perusahaan Enron ini dengan Arthur Andersen, dia menolak untuk bekerja sama dengan regulator untuk menutupi buktinya. Kemudian dari keadilan juga, jadi dari karyawan biasa itu dibiarkan untuk tidak mengetahui situasi sebenarnya. Next. Nah, kesimpulan dan sarannya, yaitu yang pertama kesimpulannya. Jadi dari kasus Enron ini merupakan contoh nyata bagi bagaimana pelanggaran etika bisnis, manipulasi laporan keuangan, dan ketidakjujuran dalam kepemimpinan dapat membawa dampak yang menghancurkan. Dan juga perusahaan ini gagal untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan investor, karena manajemen lebih mementingkan keuntungan pribadi dan juga adanya kurangnya pengawasan internal dan juga eksternal yang juga berkontribusi pada berlangsungnya praktik tidak etis yang merugikan banyak pihak. Next. Nah, di sini terdapat saran-saran. Yang pertama yaitu kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi dari perusahaan itu harus memastikan laporan keuangan yang transparan dan juga mematuhi standar akuntansi. Pengawasan internal juga harus kuat dan audit independen sangat penting untuk menjaga kejujuran. Kemudian yang kedua ada membangun budaya etika. Jadi dalam perusahaan tersebut harus menanamkan budaya etika yang jelas dan mungkin bisa diadakan penghargaan bagi karyawan yang melaporkan pelanggaran atau whistleblower. Yang ketiga yaitu pengawasan yang lebih kuat. Jadi dari Dewan Direksi dan Komite Audit itu harus bertindak sebagai pengawas aktif yang independen terhadap manajemen dan juga memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Dan yang terakhir yaitu penerapan regulasi yang ketat. Jadi dari pemerintah dan regulator harus memperkuat kebijakan yang memastikan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti yang diterapkan melalui Sarbanes-Oxley Act. Nah, oke, next. Jadi mungkin sekian saja pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.